Perkenalkan, nama saya Abdul Busro dengan NIM 201 dari kelompok sanitasi buah dan sayur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran atau berbagai pencemaran dari sanitasi tersebut. Dari sumber pencemaran yang pertama, itu potensi kontaminasi silang patogen antara bersih dan terkontaminasi hasil dalam tangki cuci sangat tergantung pada kualitas air. Dengan proses disinfektan air cuci diterapkan untuk menjaga kualitas air selama pengolahan. Review meneliti khasiat proses disinfektan air cuci dalam pemrosesan hasil dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi silang patogen. Terus desinfektan proses pencucian air membutuhkan singkat kali kontak sehingga mikroorganisme cepat tidak aktif. Reaktivitas sebuah disinfektan dengan bahan organik akan menentukan sisa disinfektan yang sangat penting untuk inaktivasi mikroba dan harus dipantau. Selanjutnya, air adalah yang berguna untuk mengurangi potensi kontaminasi tetapi juga dapat mentransfer mikroorganisme patogen. Mencuci dengan pembersih adalah penting dalam segar potong menghasilkan kebersihan, khususnya menghilangkan tanah dan puing-puing. Tetapi terutama di desinfektan air untuk menghindari kontaminasi silang antara produk bersih dan terkontaminasi. Sebagian besar solusi sanitasi menginduksi penurunan mikroba lebih tinggi setelah mencuci bila dibandingkan dengan mencuci air. Tapi setelah penyimpanan mikroorganisme epifit tumbuh pesat mencapai tingkat yang sama. Sumber pencemaran yang terakhir yaitu terdapat pada pedagang kaki lima. Yang pertama, keterbatasan modal yang dimiliki, minimnya pengetahuan tentang penerapan prinsip pada pengolahan makanan, gerobak yang digunakan dalam menjalankan usaha yang belum memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi, higienis persoalan yang kurang diperhatikan oleh para mitra, minimnya sarana untuk menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan mitra dan kebersihan lingkungannya. Terus yang terakhir, belum digunakan standar peralatan pelindung diri yang wajib digunakan oleh para penjama makanan. Saya Meliana NIM 193 akan menjelaskan mengenai pertimbangan sanitasi pada konstruksi. Yang satu itu ada menggunakan bahan material logam seperti aluminium dan stainless steel. Mengapa bahan tersebut dipilih? Karena jenis bahan tersebut itu tidak bersifat korosif. Yang kedua, tidak gampang bereaksi dengan bahan makanan. Terus yang ketiga itu gampang dibersihkan. Terus selanjutnya tidak menggunakan cat, terutama pada bagian yang bersentuhan langsung dengan makanan. Kenapa disebut terjadi? Karena cat itu mengandung bahan kimia yang berbahaya, sehingga jika berkontak langsung dengan makanan seperti buah yang telah dikupas itu akan berbahaya. Terus selanjutnya itu tempat dilengkapi dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer, karena sebelum berkontak langsung dengan makanan tentunya kita harus bersih dalam hal berkontak langsung dengan makanan tersebut. Terus yang terakhir itu desain laci atau tempat dibagi menjadi beberapa ruang dengan fungsi yang berbeda, karena tidak boleh tempat itu tercampur antara semisal uang dengan bahan makanan dan peralatan itu tidak boleh dijadikan satu, jadi harus dipisah-pisah bagian tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sutaningsi NIM 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan pembersih.
Pertimbangan pembersih sangat penting dalam kebersihan produk segar, terutama untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang ada di dalam produk segar tersebut. Sebagian besar dari sanitasi adalah solusi untuk menginduksi pengurangan mikroba yang lebih tinggi setelah mencuci, bila dibandingkan dengan air biasa. Di sini menggunakan desinfektan untuk menghindari kontaminasi silang antara produk yang bersih dengan produk yang kontaminasi. Desinfektan yang digunakan di sini harus sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh produk segar tersebut. Jika tidak sesuai dosis, maka akan terjadi kerusakan dalam produk segar tersebut. Nur Lailia, NIM 184. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penanganan buah dan sayuran. Yang pertama itu ada proses penyimpanan. Proses penyimpanan digunakan untuk menjaga kesegaran dari buah dan sayuran itu sendiri. Untuk proses penyimpanan harus diketahui karakteristik dari sayur dan buah itu. Seperti pada wortel, hindari untuk menyimpan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Dikarenakan jika wortel disimpan pada suhu 0 derajat Celcius, itu akan mengalami chilling injury atau kerusakan pada suhu dingin. Yang kedua ada sortasi. Sortasi merupakan pemisahan sayuran dan buahan yang tidak memenuhi syarat, seperti sayur dan buah yang mengalami kerusakan atau cacat fisik. Dan yang ketiga itu ada pembersihan. Pembersihan sendiri dapat dilakukan dari mulai panen hingga akan dipasarkan. Pembersihan dapat dilakukan dengan pencucian untuk membersihkan sayuran dan buah-buahan dari segala kotoran seperti tanah dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada pelapisan. Pelapisan sendiri itu biasanya dilakukan dengan lilin alami yang dapat hilang jika dicuci. Dan yang kelima ada pengemasan. Pengemasan itu harus dilakukan dengan wadah yang sesuai untuk buah dan sayuran itu sendiri. Seperti contoh membungkus sayur dengan plastik, kemudian sayur yang sudah dibungkus dengan plastik itu dikemas pada wadah atau disebut dengan kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyita, NIM 178. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitizer. Sanitizer merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk mengurangi mikroba kontaminan yang sedang tumbuh. Sanitizer dapat dikatakan ideal apabila memiliki sifat dapat menghancurkan mikroba, tahan terhadap lingkungan, tidak beracun, larut dalam air, dan bau dapat diterima. Contoh sanitizer yaitu hipoklorit dan klorin dioksida. Hipoklorit dan klorin dioksida ini merupakan senyawa klorin di mana klorin dapat berfungsi untuk mereduksi mikroba kontaminan yang sedang tumbuh. Selanjutnya, perkenalkan saya Noventia Ramadhani Putri, NIM 208, akan memberikan informasi mengenai prosedur pembersihan. Berdasarkan 3 jurnal yang telah direview kelompok kami, terdapat 2 tema yang diangkat, yaitu industri produk segar dan pedagang kaki lima. Pada prosedur pembersihan industri produk segar menggunakan disinfeksi kinetik, yaitu disinfeksi berdasarkan dosis disinfektan dan waktu kontak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi silang mikroba. Disinfektan kimia yang digunakan yaitu klorin bebas, klorin dioksida atau ClO2, ozon atau O3, dan asam perasetik atau PAA. Yang pertama yaitu klorin bebas. Klorin bebas yang rendah dapat digunakan untuk mencuci produk segar. Tingkat ini dapat dipertahankan menggunakan sistem dosis terkontrol. Yang kedua yaitu klorin dioksida atau ClO2. Aplikasi klorin dioksida encer sebanyak 3 ppm efektif dalam mengurangi kontaminasi silang patogen pada air cuci selada yang baru dipotong, serta dapat mencegah pembentukan THM. Yang ketiga yaitu ozon. Ozon dapat digunakan untuk berbagai produk, termasuk selada, apel, stroberi, blueberry, belewah, dan seledri, di mana tidak ada efek buruk pada kualitas sensorik yang dilaporkan ketika dicuci dalam air ozonasi dalam kisaran 2-10 mg per liter hingga 5 menit. Yang terakhir yaitu PAA.
Sanitasi berbasis PAA lainnya seperti kombinasi asam laktat dan asam peroksiasetat atau LAPAA baru-baru ini diselidiki dalam hal efikasi mikroba dan telah diusulkan sebagai alternatif yang memungkinkan untuk disinfektan berbasis klorin dalam air pencuci produk segar. Selanjutnya yaitu prosedur pembersihan pada pedagang kaki lima. Yang pertama, menggunakan gerobak bermaterial logam seperti aluminium dan stainless steel yang tidak berbahaya bagi makanan atau food grade. Yang kedua, tidak menggunakan bahan cat terutama pada bagian yang bersentuhan dengan makanan karena dapat berpotensi terkelupas sehingga dapat masuk pada makanan yang akan dikonsumsi. Yang ketiga yaitu penambahan hand sanitizer pada gerobak sehingga diharapkan penjual dapat selalu membersihkan tangannya setiap kali akan menjamah makanan. Yang keempat, laci gerobak dibagi menjadi beberapa ruang dengan fungsi yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang antara peralatan dengan bahan makanan. Dan yang terakhir, gerobak dilengkapi dengan atap pada bagian depan untuk meminimalkan peluang masuknya debu ke dalam buah-buahan yang akan dibeli oleh para konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Argarinta dengan NIM 223 akan menyimpulkan hasil dari presentasi sanitasi terhadap buah dan sayuran. Sumber pencemaran pada buah dan sayuran disebabkan oleh adanya bakteri dan mikrobia yang berada pada sayuran dan buah-buahan seperti kapang, kamir, bakteri asam laktat, dan bakteri dari genus Pseudomonas, Alkaligenes, Micrococcus, Erwinia, Bacillus Clostridium, dan Enterobacter yang dapat ditemukan pada tanaman. Sanitasi harus digunakan untuk menjaga kualitas air cuci untuk mencegah kontaminasi silang daripada sebagai upaya terakhir untuk menghasilkan dekontaminasi. Selain itu, mikrobiologis dan keamanan kimia dari desinfektan, efek pada kualitas produk sangat penting untuk mempertimbangkan secara paralel dan aspek hukum saat memilih desinfektan dan metode. Dengan demikian, mengoptimalkan jumlah pembersih yang diperlukan untuk desinfeksi adalah kunci yang mengurangi dampak yang tidak diinginkan, terutama yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Investigasi tambahan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan desinfektan yang tepat sangat penting. Pada penelitian tentang desinfektan untuk industri makanan segar, berfokus pada pengobatan desinfeksi alternatif terhadap klorin karena sifatnya yang berlebihan gunakan hiperklorinasi yang menyebabkan beberapa lingkungan dan efek kesehatan manusia. Mesin cuci modern harus dirancang untuk membantu proses desinfeksi dan memasukkan tahapan yang berbeda seperti mandi untuk menghilangkan cairan dan eksudat potong permukaan sebelum desinfeksi. Tahap terakhir sebelum pengemasan harus menjadi langkah desinfeksi yang memerlukan dosis sangat rendah agen desinfektan untuk mencapai hasil yang baik. Pencucian ini tidak bisa dilakukan dengan air bersih tanpa desinfektan karena ketidakmampuannya untuk mencegah kontaminasi silang dari satu batch produk ke yang berikutnya.